Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok dasar-dasar pendidikan. Diulang nih, guys. Ini biasa nyabui angko gitu, ha. Kalau ada angko kok lupa nah. Nggak ada. Jadi yang ngece kami dari dah. Kami dari Baiklah, bahas tentang gitu. langsung sana. Baiklah, kami akan membahas tentang Bah. suara mami putih-putih, Mi. Iya, Mi. kelompok kami anggota kelompok. Oh, saja kayak gitu. Oke lah. Lena, tuh aku, Aigi, Anissa, judulnya lah. Mi, suara mami putih-putih, Mi. Nanti oke bisa, Mi. Nggak ada dah. Oke ya. Suara Mi putih-putih, Mi. Nggak jelas suara Mi. Saya mulai ya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami yang beranggotakan anggota kelompok yang pertama yaitu Azizah Ramalia Juwita, kemudian ada Aulia Afifah, lalu Anissa Qurratu Aini, saya sendiri Rena Rafifah Sabrina, dan juga Ulan Nuzulia Putri, akan memulai presentasi kami mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Boleh next nih. Nah, materi pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai jalur, jenjang, dan juga jenis pendidikan. Nah, untuk jalur pendidikan akan disampaikan oleh rekan saya, Aulia Afifah. Kepada Aulia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya kepada rekan-rekan, apakah suara saya dapat terdengar? Terdengar, oh. Oke, baik, terima kasih. Untuk jalur pendidikan ini adalah suatu wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, untuk jalur pendidikan ini secara umum terbagi atas 3, yaitu jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal, dan jalur pendidikan informal. Sedangkan untuk jalur pendidikan formal ini terbagi lagi atas 2, yaitu lembaga pendidikan negeri dan lembaga pendidikan swasta. Kemudian untuk jalur pendidikan formal ini yaitu pendidikan yang diselenggarakan pada umumnya di sekolah. Kemudian untuk mempunyai jenjang pendidikan yang jelas. Kemudian mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai pada pendidikan tinggi. Nah, untuk diwujudkannya dalam bentuk satuan, pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah serta diwujudkan dengan dukungan dari masyarakat. Kemudian untuk lembaga pendidikan negeri ini dilaksanakan oleh pemerintah, baik itu pendidikan yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun lembaga non-kependidikan seperti Departemen Agama, Departemen Hamkam, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertanian, atau Departemen Perhubungan yang mendirikan sekolah tersebut. Kemudian untuk lembaga pendidikan swasta, jelas lembaga pendidikan ini yang diselenggarakan oleh badan atau yayasan tertentu dengan diberikan keleluasan untuk memasukkan ide-ide atau prinsip-prinsip yang ingin ditanamkan kepada peserta didik dalam satu pendidikan. Nah, untuk jalur pendidikan non formal itu pertama juga disebut sebagai pendidikan di luar sekolah. Jalur pendidikan ini sering juga disebut dengan jalur pendidikan di luar sekolah karena kegiatannya pun di luar kegiatan inti dari sekolah. Kemudian
berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Berikutnya, jalur pendidikan nonformal ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pendidikan dan pelatihan kerja. Untuk jalur pendidikan informal sendiri, yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan terbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Nah, untuk jalur pendidikan informal ini sering juga disebut sebagai jalur pendidikan lingkungan atau keluarga. Kemudian jalur pendidikan informal ini dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab keempat pasal 27 ayat 1 dan 2. Kemudian homeschooling atau yang di Indonesia kan menjadi sekolah rumah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkategori sebagai pendidikan informal. Nah, baik, itulah dari saya. Terima kasih, dikembalikan ke moderator. Baiklah, nah terima kasih. Itulah penyampaian mengenai jalur pendidikan dari rekan saya, yaitu Aulia Afifah. Nah, selanjutnya untuk materi jenis pendidikan akan disampaikan atau dijelaskan oleh rekan saya Wulan. Pada Wulan Nuzulia Putri, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi lanjutan yaitu jenis pendidikan. Kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan pada pasal 15 tentang jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pasal 14 tentang jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Untuk pendidikan umum, merupakan pendidikan dasar yang menengah dan yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didiknya terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Selanjutnya bidang pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi, program pascasarjana dan sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Kemudian selanjutnya pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasukkan suatu profesi atau menjadi seorang profesional. Selanjutnya pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal dalam jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana. Selanjutnya pendidikan keagamaan berbentuk seperti pendidikan diniyah, pesantren, pesraman, pajahan, samanera, dan bentuk lainnya yang sejenis. Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan khusus, merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran, baik itu dari kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, ataupun memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Nah, selanjutnya yaitu jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan tercapai, serta kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan itu dibagi atas 3, yaitu yang pertama, pendidikan dasar. Merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 tahun pertama masa sekolah anak-anak, yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan menengah. Pendidikan ini merupakan jenjang yang lanjutan dari pendidikan dasar. Dan yang terakhir yaitu pendidikan tinggi,
adalah jenjang pendidikan setelah mendidik menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, baiklah, terima kasih kepada Aula untuk penyampaian materi mengenai jenis pendidikan dan juga jenjang pendidikan. Nah, untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai standar pendidikan nasional, akan saya sampaikan sendiri. Nah, untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, pemerintah menetapkan 8 standar nasional pendidikan Indonesia yang menjadi pedoman bagi pendidik dan juga tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, standar pendidikan nasional dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan ini meliputi minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Lalu selanjutnya untuk standar prosesnya sendiri, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Lalu untuk standar isinya mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, untuk standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Kemudian ada juga standar sarana dan prasarana. Ini wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya. Nah, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan juga dapat menjadi standar sarana dan prasarananya. Lalu selanjutnya untuk standar pengelolaan pendidikannya yaitu terdiri dari 3 bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya ada standar pembiayaan pendidikan. Nah, standar pembiayaan pendidikan ini terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Nah, biaya investasi satuan pendidikan ini meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan juga modal tetap kerja. Itu untuk mencapai standar penilaian pendidikan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai standar pendidikan nasional. Selanjutnya untuk materi kita yaitu dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip pendidikan nasional. Yang akan disampaikan oleh dasar pendidikan dan fungsinya yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Azizah. Kepada Azizah Ramalia Jita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai dasar pendidikan nasional. Nah, untuk dasar pendidikan nasional itu sendiri terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Nah, adapun dasar pendidikan di negara Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950
nomor 2 tahun 1945, bab 3 pasal 4. Selanjutnya ada ketetapan MPRS nomor 27, garis miring MPRS, garis miring 1966, bab 2 pasal 2 yang berbunyi, dasar pendidikan adalah filsafah negara Pancasila. Selanjutnya dalam GBHN tahun 1973, GBHN 1978, GBHN 1983, dan GBHN 1988. Bab 4, bagian pendidikan berbunyi, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Selanjutnya ada TAP MPR nomor 2, garis miring MPRS, garis miring 1993, tentang GBHN dalam bab 4, bagian pendidikan. Selanjutnya ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada fungsi pendidikan nasional. Nah, fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, fungsi pendidikan yaitu pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk fungsi pendidikan adalah menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan, serta fungsi pendidikan Indonesia menyatakan bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya saya kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aziza. Itulah dasar-dasar pendidikan yang tadi disampaikan oleh Aziza tadi. Selanjutnya, untuk tujuan dan juga prinsipnya dari pendidikan nasional akan disampaikan oleh rekan saya, Anissa. Kepada Anissa, kalau ini disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan mengenai tujuan pendidikan nasional. Yang pertama ada TAP MPRS nomor 16/MPRS/1966 tentang agama, yaitu pendidikan kebudayaan. Maka dirumuskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang berisikan pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Selanjutnya mengenai prinsip pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 3 Pasal 4, yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan gaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Yang keenam, pendidikan diselenggarakan dengan pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Nah, baiklah, terima kasih kepada Nisa. Nah, baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.